bisa mengetik jadi atau bisa secara langsung bisa aja. oh supaya langsung nanya suara sih saya tipe pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia, keutamaan, sehingga pada malam hari ini kita kembali baru saja berjamaah dan kita manfaatkan waktu setiap malam Selasa atau Senin malam ini untuk membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Malam ini kita akan membaca hadis dari Nabi Dawud alaihissalam. Ini agak sedikit berbeda dari hadis-hadis yang lainnya jamaah sekalian, karena riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah riwayat yang sangat jauh pengambilan dan periwayatan sanadnya sampai kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, ya, dan disahihkan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Meskipun ada sedikit, ya, kita baca dulu hadis yang sebelumnya, ada yang tersisa dari bab yang lalu, yaitu bab fadli man ya'ulu yatiman baina abawaihi, keutamaan orang yang menghidupi anak yatim di antara kedua orang tuanya. Dan kita ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan kedua orang tua di sini adalah kedua orang tua yang menghidupi anak yatim itu. Bahwa ketika orang tua kita sudah tua dan ketika keduanya sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari penghidupan, maka tentu
yang bertanggung jawab kepada mereka adalah anak-anak mereka. Sehingga di dalam hadis-hadis ini Imam Bukhari rahimahullahu taala mengambil pelajaran atau mengambil faedah dari hadis-hadis yang sering kita dengar, hadis yang sangat sering disebutkan berkenaan dengan keutamaan orang yang menanggung anak-anak yatim atau menghidupi anak-anak yatim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, saya bersama orang-orang yang menanggung hidup anak-anak yatim di dalam surga Allah SWT seperti ini, ya. Dan diisyaratkan oleh Sufyan bin Uyainah periwayat hadis ini, salah satu periwayat hadis ini, dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, ya, yang menunjukkan bahwa derajat orang yang menghidupi dan menanggung hidup anak-anak yatim dibandingkan dengan derajat Nabi SAW di dalam surga adalah dua derajat yang sangat dekat. Nah, ini menunjukkan keutamaan, tentu saja keutamaan orang yang menanggung hidup anak-anak yatim. Kemudian di dalam hadis yang paling terakhir di sini disebutkan ada 4 hadis sebenarnya, yaitu yang pertama adalah hadis Nabi SAW sebagaimana hadis atau bunyi hadis yang tadi kita sampaikan. Kemudian ada juga hadis yang lain, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Umar, hanya saja datang dengan riwayat yang lemah, dilemahkan oleh ulama kita. Kemudian ada hadis yang ketiga, hadis yang ke-135, ini hadisnya sahih, namun lafadznya sama dengan hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Jadi sama persis dengan hadis yang paling pertama. Kemudian ada hadis yang keempat, yang ini hadis yang kita tidak sempat baca pada pertemuan sebelumnya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala bin Khalid bin Wardan qala haddatsana Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah, ya, yaitu Abdullah bin Umar di sini, ya. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar itu kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Jadi diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi SAW, beliau itu tidak makan dari jenis makanan apapun itu, melainkan pasti ada anak yatim di sampingnya. Artinya ada anak yatim yang makan bersama dia. Dan kata para ulama kita bahwa hadis ini hadis yang digunakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sampai beliau memberikan judul fadlu man ya'ulu yatiman bain abawaihi. Jadi ini sebenarnya hadis yang paling nampak sekali, ya, kenapa Imam Bukhari memberikan judul bab seperti ini, keutamaan menghidupi anak yatim di antara kedua orang tua. Karena dalam riwayat yang keempat ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa beliau itu tidak makan apapun di rumah beliau kecuali pasti ada anak yatim yang makan bersamanya. Dan ulama kita sebutkan bahwa kebiasaan orang-orang Arab bahwa mereka itu makan secara berjamaah. Nah, itulah di dalam hadis Nabi SAW juga dalam riwayat seperti hadis Tirmizi rahimahullah ta'ala, di dalam sunan atau dalam jami' beliau itu sebutkan bahwa di antara adab makan itu adalah al-istima' ala ta'am. Nah, jadi berkumpul sebenarnya. Makan yang dianjurkan itu adalah dengan berkumpul. Nah, jadi bukan seperti yang biasa kita lakukan atau sebagian dari keluarga kaum muslimin lakukan, makan sendiri-sendiri, padahal mereka berkeluarga sebenarnya. Jadi orang tua makan atau ibu dan bapak makan, kemudian anak-anaknya sebentar menyusul dan seterusnya. Yang dianjurkan justru di dalam agama kita adalah makan bersama-sama, ya. Bahkan jika kita sanggup atau kita mampu makan dalam satu piring, sebenarnya itu yang lebih afdal. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan makanan yang paling berberkah itu adalah maka surat fihil aidi, yaitu makanan yang paling banyak tangan di dalamnya.
Nah, itu difahami secara zahir, difahami sebagian ulama secara zahirnya bahwa ini anjuran dari Nabi SAW kalau kita makan dari satu tempat. Difahami juga oleh para ulama kita seperti hadis yang tadi kita sebutkan, anjuran untuk al-istima' ala ta'am, jadi berkumpul. Kalau kita makan harusnya berkumpul, seperti kalau acara lah ya, seperti kalau kita ada acara kemudian kita makan bersama-sama. Nah, hanya saja ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullah ta'ala, salah seorang dari ulama Lajnah Daimah di masa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya, dan itu dimuat di dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah, ketika beliau ditanya tentang apa hukumnya sekarang model makan seperti apa namanya itu di acara pernikahan, apa namanya ya, prasmanan ya, prasmanan. Itu makan prasmanan ya. Makan prasmanan kan kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Arab itu kan makan dalam nampan besar kan. Nah, itu saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu sangat mengamalkan hadis ini. Nah, pertanyaan itu ditujukan kepada Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullah ta'ala, bagaimana dengan model prasmanan sekarang ini, yang juga orang-orang Arab saat ini pun juga ya mulai berpindah dari kebiasaan itu. Jadi yang sebelumnya mereka makan bersama-sama, sekarang mereka juga sudah mulai model makan prasmanan. Sehingga beliau mengatakan bahwa apakah ini masuk, ditanyakan kepada beliau, apakah ini masuk dalam kategori sunnah Nabi SAW, yaitu al-istima' ala ta'am, berkumpul untuk makan bersama, atau ini masuk kategori al-iftiraq anit ta'am. Jadi iftiraq anit ta'am itu kebalikannya. Kalau istima' lit ta'am artinya makan bersama-sama secara berjamaah, sedangkan kebalikannya iftiraq anit ta'am artinya tercerai-berai dari makanan. Ya karena kan begitu ya, kita masing-masing ada piringnya sendiri kan, dan mengambil makanan itu kemudian makan sendiri. Kata beliau, dari satu sisi memang nampak kelihatannya bahwa itu adalah model iftiraq anit ta'am dari satu sisi, akan tetapi dari sisi yang lainnya justru itu juga mengamalkan hadis Nabi SAW al-istima' fit ta'am, karena semuanya datang ke tempat yang sama. Nah, itu fatwa dari Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullahu ta'ala. Syahidnya bahwa ternyata Abdullah bin Umar setiap kali dia makan, maka selalu ada anak yatim yang makan bersama beliau. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa kebiasaan orang Arab adalah makan bersama-sama, maka sangat besar kemungkinannya bahwa tidak mungkin Abdullah bin Umar makan bersama anak yatim kecuali pasti ada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama ibundanya. Nah, ini yang menjadi hadis sebenarnya yang dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai hadis, sebagai dalil tentang keutamaan menghidupi anak yatim di antara kedua orang tua kita sendiri. Jadi kewajiban kita sebenarnya adalah menghidupi kedua orang tua. Namun ketika kita mampu menambah dari kewajiban itu dengan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita, dan kita punya kelebihan harta dalam hal tersebut, dan kita tidak ada kezaliman dan tidak mengurangi hak dari kedua orang tua kita, maka itu tentu jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, bab yang insyaallah malam ini kita ingin bahas yaitu bab yang ke-77 dengan judul bab kun lil yatimi kal abir rahim. Kata Imam Bukhari, babnya adalah penjelasan kun lil yatim kal abi ar-rahim. Jadilah seperti orang tua atau seperti ayah yang penyayang kepada anak yatimnya. Jadilah seperti ayah yang penyayang kepada anak yatimnya. Jadi maksud bab ini jemaah sekalian bahwa kalau kita mendapatkan karunia dan kemudahan taufik dari Allah SWT untuk menghidupi anak yatim, satu orang, dua orang, atau berapapun itu, maka jadilah seperti orang tua yang penyayang kepada anaknya sendiri. Itu maksudnya ya. Karena dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan keutamaan ana wa kafilul yatimi fil jannati kahadihi atau kahataini. Nah, dengan seperti inilah kata ulama kita bahwa orang yang menanggung dan menghidupi anak-anak yatim itu, dengan dia menjadi orang tua yang penyayang kepada anak-anak yatim tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaannya.
Karena percuma juga kalau kita menanggung hidup atau menyantuni hidup anak-anak yatim dan menjaga mereka, kemudian kita justru zalim kepada mereka. Bahkan di dalam surat An-Nisa seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu dalilnya jelas bahwa orang yang zalim kepada anak-anak yatim dan tidak berbuat adil kepada mereka dan cenderung pada perbuatan kezaliman, bahkan memakan harta mereka, maka disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang makan dan menelan bara api dari neraka jahanam. Maka itu ancaman sebenarnya. Jadi alih-alih dia ingin mendapatkan keutamaan, justru dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sebagian orang menganggap bahwa anak yatim itu, ya anak yatim, kita berikan contoh misalnya ya, dari keluarga kita misalnya, ya, dari saudara kita, ketika dia meninggal dunia dan dia punya anak-anak kecil dan meninggalkan harta warisan kepada anak-anak keponakan, ya namanya keponakan, maka kewajiban kita sebagai keluarga atau sebagai paman dan sebagainya, seharusnya kita punya tanggung jawab kepada anak-anak keponakan kita ini, ya, yang usianya barangkali masih kecil, di bawah masih usia di bawah usia balik dan belum memahami tentang masalah penggunaan harta itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya kafilul yatim, adanya orang-orang yang menghidupi mereka, menanggung mereka, menjaga mereka, termasuk menjaga harta mereka dari penggunaan yang tidak benar. Karena anak-anak kecil itu dilarang untuk memegang harta. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, anak kecil itu gairu jaizit tasarruf. Gairu jaizit tasarruf itu artinya tidak diperkenankan dan tidak boleh dia mempergunakan hartanya sendiri. Anak kecil ya, kalau dia belum balik, itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia belum tahu berapa nilai dari uang itu. Ya, jadi makanya kalau ada anak kecil misalnya, dalam mazhab, sebagian mazhab itu sangat ketat dalam masalah ini. Kalau ada anak kecil belum balik dan belum paham tentang masalah uang, kemudian dia datang berbelanja, sebenarnya jual belinya itu tidak sah. Dalam sebagian mazhab yang sangat ketat dalam persoalan ini, sehingga tidak boleh sebenarnya anak-anak kecil itu datang berbelanja seorang diri kecuali dengan izin orang tuanya. Kecuali kalau seandainya orang tuanya yang suruh, barangkali orang tuanya yang suruh datang berbelanja ke toko sebelah samping rumah misalnya, dan ini sudah diketahui, ini kebiasaan sudah, bahwa kalau datang anak saya ini datang berbelanja maka saya yang suruh. Nah, kecuali kalau ada hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada, misalnya dia datang menggunakan hartanya sendiri untuk belanja, maka itu tidak boleh sebenarnya. Karena anak kecil itu, jemaah sekalian, ghairu jaizit tasarruf, dia tidak bisa. Sama misalnya anak kecil tiba-tiba di pinggir jalan, dia keluar dari rumah, kemudian dia pegang HP iPhone 17 Pro Max misalnya, kemudian dia bilang, siapa yang mau beli HP ini 1 juta? Apakah itu boleh? Kemudian saya datang misalnya, oke, saya beli 1 juta misalnya, saya kasih uang 1 juta, saya bawa pulang ini HP. Apakah itu sah jual belinya? Dalam sebagian mazhab tidak sah. Karena ini anak kecil, ghairu jaizit tasarruf, dia itu tidak boleh ada dia tidak diperbolehkan atau belum boleh masuk dalam bab jual beli. Karena dianya sendiri masih di bawah usia, masih di bawah usia balik. Yang mana usia balik itu adalah manatut taklif. Manatut taklif itu artinya usia balik, kapan seseorang itu punya kewajiban beribadah dan dibolehkan dia bermuamalah kalau dia sudah mukallaf. Dan usia mukallaf itu kalau dia sudah balik. Nah, usia balik itu adalah patokan seseorang itu sudah berakal atau tidak. Dia sudah bisa bedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, makanya kenapa di dalam syariat kita dianjurkan atau ditekankan keberadaan orang yang menanggung hidup anak-anak yatim ini, ya, khususnya keluarga kita dari keponakan dan sebagainya, supaya mereka mendapatkan kelak nanti ketika sudah masuk usia balik, mereka mendapatkan harta warisan peninggalan orang tuanya, dan mereka mendapatkan mendapatkan tanggungan kehidupan dari pamannya, ya, atau dari orang-orang yang menanggung hidupnya itu, supaya apa yang dia belanjakan dari hartanya itu terukur
dan tertakar, tidak seenak kemauannya saja untuk berbelanja dan seterusnya, agar kemudian dia tidak mengalami kerugian di masa-masa yang akan datang. Nah, itu sebenarnya hikmahnya. Di antara hikmah mengapa syariat kita, syariat Islam itu memunculkan persoalan kafirul yatim, orang-orang yang menanggung anak-anak yatim dan mengurusi mereka, dan keutamanya sangat besar sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi SAW. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, anak-anak yatim yang kita tanggung ini itu di dalam hadis yang akan kita sebutkan ini menjadi akhirnya menjadi memiliki posisi yang sama seperti anak kita juga ya. Karena besarnya keutamaan menanggung dan menghidupi anak-anak yatim itu. Makanya posisi anak-anak yatim akhirnya di dalam hadis-hadis tersebut menjadi sama seperti anak biologis kita juga. Nah, sebagaimana kita jaga mereka, anak-anak biologis kita, anak-anak kita, maka kita jaga juga anak-anak yatim tersebut karena keutamaan menjaga dan merawat mereka. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari hadis yang pertama, haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Sampai di sini jamaah sekalian sanadnya sahih. Nah, sampai di sini sanadnya sahih dari guru Imam Bukhari yaitu Amr bin Abbas, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza itu adalah sahabat Nabi. Nah, dia adalah sahabat Nabi SAW, termasuk di antara sahabat Nabi yang ya sedikitlah meriwayatkan hadis, ya tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dari sanad atau dari guru Imam Bukhari sampai kepada Abdurrahman bin Abza, sampai kepada sahabat itu sanadnya sahih, sanadnya bersambung dan sahih. Hanya saja dari Abdurrahman bin Abza kepada orang yang mengatakan perkataan ini itu yang tidak diketahui. Dari mana Abdurrahman bin Abza sahabat ini mendapatkan hadis ini atau riwayat ini, wallahu alam, itu tidak diketahui. Makanya di sini nukilannya dari ulama kita bahwasanya hadis ini sanadnya sahih sampai kepada sahabat Nabi SAW. Dari sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Abza sampai kepada orang yang di atasnya, maka itu yang wallahu taala alam. Besar kemungkinan Abdurrahman bin Abza atau sahabat ini mendapatkan riwayat itu dari akhbar Israiliyat. Akhbar Israiliyat itu jamaah sekalian artinya berita-berita dari Bani Israel. Nah, berita-berita Bani Israel itu banyak diungkap dan disebutkan dari Ka'bul Ashraf, salah seorang dari mukhadram yang hidup di masa Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia masuk agama Islam setelah wafatnya Nabi SAW, dan dari dialah Ibnu Abbas banyak meriwayatkan berita-berita Israiliyat. Israiliyat artinya berita-berita Bani Israel. Makanya kalau kita baca buku-buku tafsir dan kita menemukan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tentang akhbar Israiliyat, itu kebanyakannya dari orang tersebut, nah, dari sahabat tersebut atau dari tabi'in itu. Abdurrahman bin Abza mengatakan qala Dawud alaihi salam. Nah, ini siapa yang berbicara? Nabi Dawud alaihi salam. Nah, ini jelas ini sanadnya munqati, sanadnya ini jelas terputus. Tidak mungkin Abdurrahman bin Abza meriwayatkan, makanya sanadnya terputus sebenarnya ini. Hanya saja besar kemungkinan kalau sahabat itu meriwayatkan berita-berita Israiliyat seperti ini dari kalangan orang-orang Bani Israel, maka itu besar kemungkinan dari sang tabi'in itu, dari mukhadram tersebut yang meriwayatkan berita-berita itu, karena dia mendapat berita itu dari kitab-kitab namanya kitab-kitab ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi Dawud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahim. Nah, ini sudah langsung jamaah sekalian dari perkataan Nabi Dawud alaihissalam diambillah judul babnya, kun lil yatimi kal abir rahim. Kata Nabi Dawud, kun lil yatim kal abir rahim, jadilah seperti ayah yang pengasih, yang penyayang kepada anak-anak yatim.
Kenapa jamaah sekalian? Karena seperti yang tadi kita sebutkan bahwa anak yatim ketika kita berazam dan berniat atau bernazar untuk menanggung dan mengurus anak yatim, maka anak yatim itu posisinya menjadi sama seperti anak kita sendiri, supaya mendapatkan keutamaan hadis Nabi yang tadi yang sahih, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahadhihi atau kahataini. Saya bersama anak-anak, bersama orang-orang yang menanggung hidup anak-anak yatim itu seperti ini di dalam surga Allah SWT. Artinya jaraknya sangat dekat sekali, ya, jarak yang sangat dekat sekali. Jadi kita selalu berupaya untuk beramal soleh dan melakukan kebaikan, ketaatan, ya, supaya kita mendapatkan surga Firdaus. Dan Nabi SAW juga mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alillaha al-firdaus al-a'la. Jadi kalau kita minta, berdoa kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke dalam surga, maka ya berdoalah supaya dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kalau dimasukkan ke dalam surga Firdaus, pasti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW berada di surga yang paling tertinggi, dan surga yang paling tertinggi itu adalah surga Firdaus. Nah, oleh karenanya ini ada amalan jamaah sekalian, ada amalan yang mungkin saja bisa dibukakan oleh sebagian orang, karena tidak semua juga amalan, tidak semua amalan soleh yang kita ketahui, yang kita sudah dapatkan dalilnya, hujahnya dan alasannya, kemudian sanggup kita kerjakan, ya, tidak semua. Mengapa? Karena itu adalah murni, itu masuk dalam kategori taufik dari Allah SWT. Nah, jadi siapa yang mendapatkan taufik dari Allah SWT, dialah yang mampu mengamalkan amalan tersebut. Berjihad, semuanya kita tahu, jihad itu adalah kewajiban bagi setiap muslim jika memang ada konteksnya. Dan konteks berjihad itu kapan dia menjadi wajib ain, ketika ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika pemimpin atau imam memerintahkan kepada kita untuk berjihad, itu menjadi wajib aini. Kemudian konteks yang kedua, kalau sudah bertemu antara pasukan Islam dengan pasukan musuh, maka itu tidak boleh lagi melarikan diri, menjadi wajib aini. Kalau melarikan diri dari medan peperangan, maka masuk dalam kategori dosa besar. Dan yang ketiga adalah ketika musuh datang dan mengepung negara atau tempat tinggal kita, maka wajib aini, harus semuanya berperang kalau begitu, untuk membela kehormatan, darah, harta dan kaum muslimin. Selain daripada 3 kondisi ini, maka berjihad itu hukumnya fardu kifayah. Tapi selama hidup kita barangkali kita tidak akan pernah bertemu dengan jihad fisabilillah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak mendapatkan keutamaan atau tidak mendapatkan kondisi amalan-amalan tersebut, maka mereka bisa melakukan amalan yang lain yang mungkin bisa sama dengan amalan tersebut dari sisi ganjaran pahalanya. Nah, seperti seorang wanita, ya, wanita kan, para sahabiat dari kalangan wanita kan pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami bagi kalangan laki-laki, kalangan perempuan ada jihad di dalam agama ini? Nabi Muhammad mengatakan, iya, bagi kalian kalangan wanita ada jihad di dalam agama Islam, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Nah, jadi dengan perjuangannya dan seterusnya dan pengorbanan yang dilakukan di dalam ibadah haji dan umrah, maka agama Islam menganggap bahwa itu sama dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang mujahid fisabilillah dari kalangan laki-laki yang keluar dari rumah membawa jiwa dan seluruh hartanya untuk mengangkat kalimat Allah SWT. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti berinfak dan sebagainya, barangkali sebagian di antara kita atau sebagian besar di antara kita mungkin tidak punya kesempatan berinfak itu, sebagaimana kita sering mendengarkan keutamaan orang-orang yang berinfak, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk para ulama luar biasa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga mau seperti itu, tapi tidak bisa. Nah, karena Allah tidak bukakan pintu tersebut. Nah, ini semuanya kembali kepada taufik dari Allah SWT. Walladzina jahadu fina lanhadiyannahum subulana. Nah, itu yang paling penting. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu. Kapan Allah melihat dan mengetahui kesungguhan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan itu. Tapi kalau kita juga mau masuk, saya mendengarkan keutamaan amalan ini, amalan itu, saya juga mau seperti itu. Tapi Allah belum melihat kesungguhan kita untuk berupaya sampai kepada titik itu. Makanya mungkin sampai kita meninggal dunia tidak akan bisa masuk dalam sebagian pintu-pintu amalan tersebut, karena persoalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah sekarang ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pilih kita dari sekian banyak manusia, karena sebenarnya kan persoalan pilihan saja. Sama seperti Nabi dan Rasul, dari semua manusia Allah memilih ya nabi-nabi inilah, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sekian miliaran bahkan triliunan manusia yang Allah ciptakan sampai hari kiamat. Mereka inilah yang dipilih sama Allah untuk mengemban risalah amanah untuk menyampaikan agama Islam. Nah kita ini tidak masuk dalam pilihan tersebut. Kita ini justru masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu sama saja. Jadi di antara kita semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini atau mendengarkan keutamaan ini, mungkin ada di antara kita yang dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kafilul yatim. Maka manfaatkan itu jamaah sekalian. Nah tidak semua juga mendapatkan karunia tersebut. Kita mau mendapatkan keutamaan itu, tapi tidak semuanya juga dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika Allah memilih kita jamaah sekalian, maka anggaplah anak yatim itu seperti anak kita sendiri. Nah, anggap anak yatim itu seperti anak kita sendiri, berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada anak kita, anak biologis kita, anak kita sendiri, maka anak yatim itu jangan dianggap bahwa ini anak yatim bukan anak saya dan seterusnya. Bahkan boleh jadi anak yatim inilah yang akan menjadi penyelamat kita nanti di hari kemudian. Bukan anak biologis kita, justru anak yatim. Nah, di antara kita barangkali ada yang berprofesi sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, pengajar di guru di TKTPA, pengajar tahfidzul Quran. Maka jadikan itu, manfaatkan anak-anak tersebut sebagai anak-anak ideologis kita. Ya, orang biasa mengatakan anak-anak ideologis. Anak-anak ideologis artinya anak-anak yang kita ajar, yang kita didik, supaya mudah-mudahan kelak nanti mereka berfungsi sebagai anak yang menyebarluaskan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, supaya pahala jariahnya tetap sampai kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi dimanfaatkan selalu itu dengan menjadi orang yang diharapkan dari anak yatim tersebut. Karena anak yatim ini kan sudah meninggal orang tuanya, sudah meninggal bapaknya. Yang diharapkan dari anak yatim tersebut, oleh anak yatim itu adalah saya ingin supaya saya mendapatkan apa? Kasih sayang dari seorang ayah. Nah itu tidak akan mereka dapatkan lagi karena ayahnya sudah meninggal dunia, dia masih kecil. Bukankah masih ada ibunya? Ya ibunya, ibu itu tidak akan pernah menggantikan posisi seorang ayah. Apalagi ayah mau menggantikan ibu, itu tidak akan mungkin. Makanya ketika ditanya kepada Nabi SAW, siapa yang saya harus berbuat baik kepadanya, Nabi SAW mengulang sampai 3 kali kan, ummuka, 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 ibumu, ibumu. Kemudian setelah itu baru bapakmu. Itu berarti bahwa memang ya bukan untuk merendahkan derajat seorang ayah dibandingkan dengan seorang ibu, akan tetapi pengorbanan ibu memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengorbanan ayah, dan jauh lebih berat dibandingkan pengorbanan seorang ayah. Namun tidak menafikan bahwa seorang ayah itu memiliki peran yang sangat besar. Bahkan kalau kita baca Al-Quran itu, peran siapa yang paling besar ketika dikaitkan dengan pertumbuhan seorang anak? Apakah ibu? Ibu memang disebutkan, tapi bagaimana pengorbanan ayah juga disebutkan. Di antara lain adalah kisahnya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan seperti itu. Kemudian kisah Nabi Yakub dengan 12 orang anaknya, itu kan kisah seorang ayah juga. Kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, itu juga kisah seorang ayah, dan seterusnya. Nah oleh karenanya tidak boleh juga dilupakan bagaimana peran seorang bapak, seorang ayah karena peran seorang ibu tidak akan mungkin diambil oleh seorang bapak, sebagaimana peran seorang bapak juga tidak mungkin bisa diambil oleh seorang ibu. Nah, kemudian kata Nabi Dawud alaihissalam, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Nah ketahuilah sebagaimana kita menanam, seperti itu juga kita akan menuai hasilnya. Nah, makanya bagaimana kita mendidik anak yatim tersebut, ya seperti itu juga ya akan kita dapatkan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ada sebuah kisah jamaah sekalian, ini sangat terkenal kisahnya. Ada seorang alim memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki ini diperintah sama ayahnya, sang alim ini, untuk pergi ke kampung sebelah. Ini diceritakan oleh Syekh Syekh Abdurrahman Al-Arifi hafizahullah ta'ala. Beliau katakan
bahwa sang ayah, sang alim ini perintahkan kepada anaknya yang laki-laki untuk pergi ke tetangga, ke kampung sebelah untuk membeli sesuatu. Ketika dia datang untuk membeli barang-barang yang diperintahkan oleh ayahnya, sang alim ini, maka dia bertemu dengan seorang pedagang perempuan di pasar. Karena tersihir dengan kecantikannya, akhirnya dia, ya alih-alih dia datang ke penjual yang lainnya, dia justru datang ke anak gadis itu. Maka dia berbelanja lah. Setelah berbelanja terjadi diskusi, bicara dan sebagainya. Taulah anak muda. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Selama beberapa hari, karena perjalanan jauh dari dua kampung bersebelahan ini, selama beberapa hari sang anak akhirnya pulang dari kampung sebelah, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya sang alim langsung bertanya, apa yang kau lakukan di kampung sebelah? Nah, anak ini ya dia otomatis dia bohong kan, tidak mungkin dia sampaikan saya melakukan ini dan itu. Dia cuman, saya datang ke sana, kemudian bertemu dengan di pasar, berbelanja, membeli barang-barang, kemudian setelah itu balik. Akhirnya apa kata sang bapak? Kamu melakukan sesuatu yang belum kamu sebutkan. Nah, itu sudah ditahu. Akhirnya anak ini jujur kepada orang tuanya alim besar. Dia mengatakan, asabtu qiblatan min fata. Saya cium itu penjual anak gadis itu. Nah, dia cium ternyata. Jadi ini cuma qublah saja. Qublah itu ciuman, satu kali ciuman seperti ini. Karena dia tertarik dan jatuh cinta kepada wanita itu. Akhirnya apa kata sang alim, sang bapak ini? Daqqatun bidaqqah walau zida zada saqqa. Itu satu kali ciuman itu. Kau tambah lebih dari itu, maka akan terjadi juga yang sama, bahkan lebih parah kepada saudarimu. Ternyata ketika dia cium itu anaknya orang, kakaknya juga ternyata dicium sama anaknya orang. Nah, itu kata beliau, daqqatun bidaqqah. Itu satu kali kamu melakukan kesalahan, dibalas sama Allah SWT dengan hal yang sama. Lau zida, kalau kau tambah itu, zida saqqa, pasti akan lebih parah yang terjadi kepada kakak perempuan. Nah, ini sebagaimana kata Nabi Daud alaihissalam, wa'lam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Jadi apa yang kita tanam, ya itu juga yang akan kita tunai. Tidak mungkin jamaah sekalian kita tanam pohon kurma kemudian berbuah pohon anggur, tidak mungkin. Makanya dalam hadis kan disebutkan itu wala dan tidak akan mungkin wala tazni minasyauqi al-inaba, dan tidak mungkin engkau menanam atau memetik memetik buah anggur dari pohon yang berduri, itu tidak mungkin. Jadi kalau pohonnya itu atau tanamannya itu tanaman berduri, tidak mungkin akan mengeluarkan buah seperti anggur dan sebagainya, tidak akan mungkin. Jadi apa yang kita tanam, kalau kita menanam kebaikan kepada anak-anak kita, termasuk kepada anak-anak yatim, maka yang akan dia berikan juga adalah kebaikan. Nah, seperti itu saja. Simple, kehidupan ini sangat simpel sekali. Tapi kalau kita menanam kepada anak-anak kita nilai-nilai keburukan, maka yang akan lahir adalah keburukan juga sebenarnya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Makanya dalam kaidah ulama selalu ulang-ulangi, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu selalu sama seperti apa yang kita lakukan. Sama, selalu seperti itu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam dalam hadis ini mengatakan juga, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Nah, betapa buruk kemiskinan atau kefakiran itu setelah kekayaan. Wa aktsaru min dzalik au aqbahu min dzalik, bahkan lebih buruk dari itu ad-dhalalatu ba'dal huda, kesesatan setelah petunjuk dari Allah SWT. Nah, apa maksudnya dari Nabi Daud alaihissalam? Beliau mengatakan ini, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Jadi betapa buruk kondisi kefakiran setelah kekayaan. Kemudian beliau mengatakan wa aqbahu min dzalik, bahkan lebih buruk dari itu adalah kondisi kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Makanya kan kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, itu juga Nabi kita Muhammad selalu berdoa itu kan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas ketaatan kepadamu, di atas ibadah kepadamu, di atas keimanan kepadamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai Tuhan yang memalingkan hati, palingkan hati saya kepada ketaatan kepadamu.
Nah, di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Ya Allah, ini berlindung, Nabi berlindung ini. Ya Allah, lindungilah saya dari al-haur ba'dal qaur. Apa artinya al-haur ba'dal qaur? Al-qaur itu, al-qaur yang menggunakan huruf kaf, itu adalah laful imamah wa ihkamuha. Ya, tahu imamah ya? Imamah itu yang dipakai oleh orang Sudan. Orang Sudan ya. Orang Sudan itu dia punya sorban itu bisa sampai 2-3 meter itu sebenarnya kalau dilepaskan. Ya. Itu yang dililit-lilit di kepala mereka, itulah yang disebut sebagai apa? Itulah yang disebut sebagai imamah, yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Adapun yang kita lihat yang dipakai sama orang Saudi sekarang ini, Arab Saudi, itu bukan imamah. Nah, itu namanya apa? Shimak. Jadi mirip seperti jilbab perempuan kan? Nah, itu bukan imamah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Makanya kalau ada yang sempat itu kan, sempat viral itu videonya yang apa namanya, yang mengoreksi imamahnya Imam Bonjol. Tahu Imam Bonjol kan? Nah, Imam Bonjol, bagaimana imamahnya Imam Bonjol? Mirip-mirip seperti ya betul. Apalagi Tuku Umar kan? Wah, itu kan imamah itu sebenarnya. Kemudian dikoreksi sama salah seorang ustadz lah ya, yang mengoreksi bahwa mana ada imamah Nabi seperti itu yang begini. Nah, itu tidak ada. Imamah Nabi itu ya seperti yang dipakai sama orang-orang Saudi sekarang. Salah besar. Nah, itu yang dipakai sama Arab Saudi itu shimak namanya. Itu bukan imamah. Jelas ya? Itu cuma penutup kepala saja. Yang dipakai sama Nabi SAW adalah imamah seperti yang digunakan oleh Imam Bonjol, seperti yang digunakan oleh Tuku Umar, dan yang banyak digunakan oleh orang-orang Sudan saat sekarang ini. Imamah yang dililit di kepala, itulah disebut sebagai imamah. Terkadang imamah itu ditarik ekornya sedikit untuk menutupi dagu. Nah, untuk menutupi dagu seperti ini. Nah, itu biasa imamah. Apa yang membedakan antara imamahnya laki-laki dengan imamahnya perempuan? Perempuan juga pakai imamah. Apa yang membedakan? Imamahnya laki-laki itu lebih banyak lipatannya dibandingkan dengan imamahnya perempuan. Makanya pernah salah seorang sahabiyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mengikat imamahnya kami?" Maka Nabi mengatakan, "Ikatlah imamahmu dengan 2 atau 3 kali lipatan saja." Nah, jadi itu membedakan. Jadi kalau ada orang pakai imamah 2-3 kali lipatan saja, modelnya perempuan kalau begitu. Nah, modelnya laki-laki itu yang banyak ikatannya. Nah, itu disebut sebagai imamah. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Ya Allah, lindungi saya dari al-haur setelah sebelumnya al-qaur. Al-qaur itu artinya laful imamah wa ihkamuha. Itu lilitan imamah yang sempurna, yang kuat. Sedangkan al-haur itu artinya adalah naqdul imamah. Jadi melepaskan lipatan imamah itu. Para ulama kita menjelaskan apa maksud Nabi, kenapa beliau berlindung kepada Allah dari lipatan-lipatan imamah ini. Maksudnya Nabi SAW ingin menjelaskan, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Lepasnya saya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya saya taat, beribadah, rajin sholat dan sebagainya, kemudian saya lepas dari ketaatan tersebut, semakin jauh dari ketaatan itu. Ada juga sebagian ulama seperti Imam Al-Mubarakfuri, beliau katakan bahwa al-hauru ba'dal qaur maksudnya saya berlindung kepada Allah SWT dari kekurangan setelah sebelumnya mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Nah, itu diantara penafsiran. Hanya saja memang ini menjelaskan bahwa sebagaimana Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi itu doa. Nah, ini juga yang dijelaskan oleh Nabi Daud alaihissalam, bahwa yang lebih buruk dari itu, lebih buruk dari kefakiran setelah kekayaan adalah kalau kita menjadi orang yang tersesat setelah sebelumnya mendapatkan hidayah. Nah, itu sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kemiskinan, kefakiran dan kekayaan itu dua hal yang tidak bisa kita ketahui mana yang baik dari mana yang buruk. Saya mau tanya misalnya, kefakiran dan kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Kefakiran dan kekayaan, apakah dia adalah dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama atau berbeda? Sama. Fakir dan kaya sama. Sama-sama ujian. Nah, jadi
Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang presiden, ada yang rakyat, ada yang pejabat, ada yang bukan pejabat. Semuanya kan sama sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah bagian daripada takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika takdir-takdir yang banyak ini turun kepada manusia, manusia pandang itu dua hal yang berbeda. Ada yang fakir, ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat. Kita anggap itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya sama di sisi, makanya tidak ada takdir yang buruk, semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu adalah bagaimana kita menyikapi takdir. Nah, itu. Jadi ketika datang kemiskinan kepada kita, kita sikapi dengan sabar, itu baik. Kemudian datang kekayaan kepada kita, kita sikapi itu sebagai ujian dari Allah dan kita bersyukur, itu juga baik. Tapi kalau datang kemiskinan kepada kita sebagai takdir ketetapan Allah SWT, kemudian kita sikapi dengan moro-moro, marah-marah, itu buruk. Kalau datang kekayaan kepada kita, kemudian kita sikapi itu dengan berbelanja seenak kemauan perut kita, itu juga buruk. Nah, makanya semuanya tergantung kepada persepsi kita. Nah, makanya tadi terakhir dikatakan bahwa al-faqru ba'dal ghina, kemiskinan setelah kekayaan, kefakiran setelah kekayaan. Nah, ini dua hal yang sebenarnya sesuatu yang bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi kesesatan setelah petunjuk, wah, itu dua hal yang sangat jelas berbeda, 180 derajat. Siapa yang sesat setelah kebaikan, siapa yang sesat setelah mendapatkan hidayah, itulah kondisi yang sangat buruk. Nah, oleh karenanya Nabi Daud alaihissalam mengatakan, dan lebih buruk daripada itu adalah kalau seseorang disesatkan Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan petunjuk. Nah, di sini kaitannya dengan masalah anak yatim. Ulama kita mengatakan jangan sampai anak yatim itu sebelumnya dia kaya raya, setelah kita yang tanggung hidupnya dan kita yang urusi, akhirnya menjadi fakir miskin. Kasihan. Gara-gara siapa dia fakir miskin? Gara-gara kita. Jangan sampai anak yatim ini sebelumnya diurus sama bapaknya, sebelum bapaknya meninggal dunia, dia adalah anak yang taat kepada Allah. Setelah kita yang tanggung hidupnya, setelah kita yang ngurus, kita justru sesatkan. Pergi kita beli khamar, pergi beliin dan sebagainya dan seterusnya. Kita justru ajarkan dia kesesatan. Nah, jangan sampai kita ajarkan dia keburukan dan kesesatan itu. Masih ada sambungan dari perkataan Nabi Daud alaihissalam dan satu hadis lagi dari Ibnu Sirin yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.